Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin pemerhati Roja TV di mana berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini bisa berjumpa kembali ya, dalam mengenal beberapa hukum-hukum Islam yang berkenaan dengan keluarga, pernikahan, dan juga pendidikan anak-anak, yang merupakan bagian yang sebenarnya urgen, ya, namun kadang dilalaikan oleh banyak kaum muslimin. Dan kita masih bicara tentang hak suami, ya, yang diperbolehkan memukul sang istri, ya, dengan ketentuan tertentu, ya, sehingga tidak keluar daripada sifat syariahnya, sifat syariatnya, yang ini akan memberikan banyak sekali manfaatnya. Cukuplah ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya, wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Bahwasanya ia adalah satu sarana ketika sang istri itu nusus, ya, wanita yang takut nususnya, durhakanya kepada sang suami, maka sang suami menasihati dengan nasihat yang baik, kalau tidak maka dengan pisah ranjang, baru kemudian memukul menurut versi madhab jumhur ulama rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu perlu ada ketentuan yang jelas. Karena rohnya Islam ini, syariat Islam ini, itu memang jelas. Ada juknisnya, ada juklaknya, ada syarat-syarat ketentuannya, sehingga bisa bila digunakan atau diamalkan oleh kaum muslimin akan memberikan hasil yang maksimal dan baik. Maka pada hari berbahagia ini kita coba untuk menyampaikan beberapa syarat, ya, dibolehkannya seorang suami itu memukul istrinya. Para ulama menyampaikan kepada kita semua bahwa ada di sana syarat, ya, bahwa sang wanita atau istri itu, ya, melakukan perbuatan yang memang mengharuskan adanya ta'dib, adanya pemukulan. Seperti misalnya tadi nusuz, ya, durhaka sama suami, tidak patuh dengan suami. Dan sangat banyak di Indonesia ini nusus pada wanita, ya, kabur dari rumahnya, ya, kemudian tidak mentaati suaminya, nggak bakti dengan suaminya, dan banyak yang lainnya. Maka Allah berikan 3 sarana perbaikan di sana. Yang pertama adalah dengan nasihat. Yang kedua dengan pisah ranjang dan juga pemukulan. Sehingga pemukulan ini, ya, diperbolehkan oleh para ulama rahimahullahu ta'ala, ya, apabila menjadi perkara yang mampu merubah dan memperbaiki sikap dan tingkah laku sang istri. Dengan perbedaan pendapat di antara mereka, dalam versinya jumhur ulama itu dari madhab Hanafiyah, Malikiyah, sebagian pendapatnya ulama Syafi'iyah, dan juga sebagian pendapatnya ulama Hanabilah. Mereka mengatakan bahwa harus urut, harus dengan nasihat dulu, gak mempan baru dihajar, dipisah ranjang kan, dan gak juga berubah baru dipukul. Sehingga pemukulan itu ada di akhir. Namun dalam madhab Syafi'iyah yang rajih, dan juga yang utama dalam madhab Hanabilah, ya, itu tidak harus urut. Ya. Bisa jadi, ya, memukul itu pertama kali bila dianggap dan dapat dibuat hipotesa atau dalam qalabatul dzan
dan perkiraan yang rajih, perkiraan yang memungkinkan tampaknya peluang untuk baiknya dengan dipukul lebih besar daripada tidak berubahnya. Maka boleh langsung memukul sang istri tersebut. Sehingga tidak boleh sembarangan. Nah, dengan alasan pelanggaran kita memukul. Ada ketentuan di sana yang harus kita untuk memukul dengan pukulan yang ringan, yang tidak melukai atau ghairu mubarrih. Ya. Seperti misalnya saat istri itu membolehkan orang yang tidak disukai oleh suaminya untuk tinggal bertamu di rumahnya, atau yang sejenisnya. Ini juga termasuk hal-hal yang dibolehkan sang suami untuk memukul istri tersebut. Ya. Termasuk juga bila ia berhubungan dengan orang yang tidak disukai. Dalam artian munculnya atau menutup pintu untuk adanya selingkuh pun diperbolehkan. Oleh karena itu, syarat pertama ini adalah pada hal-hal yang memang syariat itu membolehkan adanya ta'dib dengan pukulan tersebut. Yang kedua adalah tidak memukul pada tempat-tempat yang berbahaya, atau tempat-tempat yang dilarang dipukul, seperti wajah. Yang kalau dalam versinya Imam Asy-Syirazi dalam kitab Muhadzabnya itu adalah al-mawadi' al-makhufah, menjauhkan diri daripada memukul bagian-bagian berbahaya yang dikhawatirkan akan memberikan pengaruh kesehatan pada yang dipukul tersebut. Mungkin dada, mungkin juga tengkuk, yang itu bila dipukul akan memiliki pengaruh pada kesehatan yang dipukul tersebut, berbahaya. Maka ini pun adalah perkara yang nggak boleh sehingga dengan demikian jelaslah bahwasanya ada ketentuan yang kedua, yaitu menghindari bagian-bagian yang berbahaya bila dipukul. Dalam hadis ada di antaranya adalah wajah. Wajah tidak boleh dipukul. Apabila seorang itu memukul wajah istrinya, entah ditempeleng, tabok atau tonjok, dipukul, maka dia termasuk penganiayaan. Dan itu haram hukumnya. Terlarang. Sehingga suami walaupun emosi, marah yang susah dikendalikan, berusaha menghindari tangannya mukul istrinya. Kalau nggak mampu nahannya, mungkin sebagian ahli psikologi mungkin memberikan solusi dengan apa? Dengan memberikan barang-barang bekas untuk dihancurkan, emosi disimpan di barang-barang bekas yang nggak ada harganya, itu dihancurkan biar emosinya meluap. Tapi saya nggak setuju, itu bukan cara yang benar. Itu hanya cara-cara yang hasil penelitian bahwa banyak orang yang marah kalau sudah menumpahkan marahnya, hilang kemarahannya. Ada cara Islam seperti berwudu, kemudian berubah posisi dari berdiri duduk, berdiri berbaring dan sebagainya. Yang kedua adalah demikian, bahwa tidak boleh memukul bagian-bagian berbahaya dalam tubuh. Yang ketiga, memukulnya itu tidak sampai memberikan bekas. Kata Nabi, fadribuhunna ghair mubarrih. Darban ghaira mubarrihin. Yaitu pukulan yang tidak sampai membekas. Sebab kalau sampai itu membekas, berarti pukulannya keras, bendanya keras sehingga akhirnya membekas. Entah ada bekas sabetan, atau ada bekas cubitan, yang ini terlarang. Karena harus ghair mubarrih, tidak sampai melukai atau membekas dalam tubuh yang dipukul tersebut. Sehingga dengan demikian, penggunaan alat pukulnya dan tempat dipukulnya harus yang tidak memberikan bekas. Demikian juga
cara mukulnya juga harus diatur supaya tidak sampai membekas. Sehingga kalau dia katakan dia KDRT pun tidak masuk dalam kategori KDRT. Baik secara hukum positif ataupun hukum Islam. Karena saya lihat dalam banyak pengalaman, ya, bila ada pemukulan dan tidak ada bekas yang sama sekali, maka tidak bisa dituntut untuk hukuman memukul tersebut karena tidak dalam undang-undang penganiayaan. Ya. Jadi Islam sudah ngatur sejak zaman dulu. Mukulnya itu adalah mukul pendidikan. Ya. Mukul itu dilakukan dalam rangka, ya, untuk memperkeadaan. Ini syarat yang keempat. Syarat yang keempat adalah memukulnya itu adalah untuk memperbaiki keadaannya. Sehingga edukatif. Sifat itu edukatif. Bukan sifatnya tasyafi ataupun menumpahkan emosi yang dimiliki. Sehingga memukul yang sifatnya itu mendidik, ya, dan tidak dengan emosi atau untuk dendam atau supaya kapok, ya, sehingga dipukul sekeras-kerasnya, ya, maka ini menyisi syariat Islam. Yang kelima, ya, para ulama berbeda pendapat tentang jumlah pukulan yang diberikan. Ada yang mengatakan dia hanya 10 kali. Di bawah 10 kali. Ada yang mengatakan dia itu di bawah hukuman deranya orang yang minum khamr. Ada yang mengatakan bahwa ia itu, ya, melihat pada kesalahannya. Bila ia mendekati perzinahan, maka dia itu batasnya adalah tidak boleh sama dengan pemukulan ketika berzina. 100 kali cambukan. Kalau dia kesalahannya adalah mirip dengan misalnya yang lainnya, maka sesuaikan dengan had yang sudah ada dalam syariat. Inilah 5, ya, syarat yang disampaikan para ulama ketika membolehkan adanya pemukulan sebagai satu sarana memperbaiki keadaan seseorang, ya, masuk juga istri. Oleh karena itu, ya, yang tidak punya kompetensi, yang tidak punya izin untuk, ya, melakukannya, maka tidak dibolehkan. Ini hanya pada orang yang Allah berikan wilayah kepadanya, seperti wali, ya, seperti juga suami, ya. Ini dibolehkan untuk memukul istrinya, ya, karena untuk kemaslahatan perubahan sikap keadaan yang ada. Nah, kalau tadi semuanya secara ringkas ini didapatkan bahwa ternyata memukul dalam pendidikan itu betul-betul diperbolehkan. Sebab ada di sana kata ketentuannya. Nah, ketika kita memahami hadis Nabi, mur auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'a. Ya, perintahkan anak antum salat dalam usia 7 tahun. Wadribuhun 'alaiha, dan pukullah mereka untuk salat wa hum abna'ul ashr. Dan dia usianya 10 tahun. Menunjukkan bahwa pukulannya ini harus tadi, ya, memenuhi standar syarat yang berlaku tersebut. Tidak sembarangan memukul, ya, tidak juga ngawur, ya, dalam memberikan pemukulan tersebut. Maka dijamalkan, maka tidak akan muncul klausul ataupun tidak menyisi undang-undang KDRT. Karena dia bukan KDRT. Dan juga bukan penganiayaan, karena tidak ada bekas pemukulan. Ya. Dan tempat-tempat yang dipukul juga hal-hal yang tidak membahayakan sang istri tersebut. Ya.
Sehingga dengan demikian, ya, Islam itu membolehkan sebuah hukuman dan memberikan juga syarat ketentuan agar dapat digunakan dengan cara yang tepat dan benar. Ya. Dan ini akan jadi maslahat bagi keluarga ketika ini digunakan sebagai satu dan sarana memperbaiki keadaan istri dan keluarga. Demikianlah, ya, dapatkan bahwa Islam itu sangat luar biasa. Syariatnya itu rinci dan juga bermanfaat. Ya, cocok untuk segala tempat dan semua waktu. Inilah nikmat syariat Islam. Nikmat yang agung yang hanya diberikan kepada umat Islam. Maka banggalah dengan syariat Islam, banggalah dengan ajaran Islam, dan banggalah dengan agama Islam yang Allah sempurnakan semuanya dan Allah jadikan agama yang Allah ridhai. Mari kita belajar kembali syariat Islam. Lihatlah bagaimana hebatnya, indahnya, lengkapnya syariat Islam dalam memberikan solusi atas semua permasalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wasallam. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Fikum barakallahu. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang telah disampaikan dan bimbingan yang bermanfaat sekali berkaitan dengan syarat-syarat apa saja yang dibolehkan bagi seorang suami untuk memukul istrinya, khususnya dalam rangka mendidik dan berkeinginan dalam kebaikan. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan rumah tangga khususnya, kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, istri kita seorang wanita yang memiliki perasaan yang sensitif. Kadang hanya dengan kata-kata saja selalu ingat dengan apa yang kita ingatkan atau kita nasihatkan. Artinya merasa dimarahin, merasa didolimin dan sedih. Apalagi kalau kita menggunakan tangan. Nah, bagaimana terbaiknya dalam hal ini, Ustaz, untuk mengingatkan istri? Silakan. Iya. Setiap orang berbeda-beda. Makanya Islam itu memberikan beberapa solusi untuk itu. Dengan nasihat yang baik. Ya, kadang manfaatnya lebih. Ya, kadang harus bisa ranjang. Baru merasa kalau ia salah. Dan memperbaiki. Dan kadang harus dipukul. Ya. Ini Allah sampai pada kita ya, dengan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui tentang tabiat, tentang keadaan manusia dari sebelum mereka ada sampai mereka ada dan sampai mereka nggak ada nanti. Sehingga inilah yang paling tepat untuk kita amalkan ketika kita melihat pelanggaran pada istri kita. Ketika Anda melihat bahwa istri Anda adalah orang yang sensitif, ya, artinya mudah untuk diomongi, maka omongi. Ya, pahamkan dia akan kesalahannya dan ajaknya untuk merubah kesalahan tersebut. Bukan hanya nasihat, ittaqillah, bertakwa kamu sama Allah. Tidak, bahkan kalau perlu nasihatnya sampai menjelaskan kepada dia bahaya yang ia mungkin terjadi akibat perbuatan yang dia lakukan tersebut. Baik dunia maupun di akhirat nanti. Sampai ia merasa dia salah. Karena biasanya orang yang tidak merasa salah itu kalau dia omongin, dinasihati, itu merasa dizalimi. Nah, itu pada anak kita zaman sekarang ini. Ya. Mereka itu kalau gak dipahamkan mereka salah. Mereka akan bapak zalim pada saya, semena-mena, ya, diktator, dan lain sebagainya. Kalau dia salah dia. Maka akhirnya sang suami saat ini harus banyak belajar. Ya,
Bahkan kalau perlu ya belajar storytelling ya. Gimana ngomong yang benar, ngomong yang tepat. Nggak hanya para dai, nggak hanya para pembaca berita di televisi yang belajar tentang cara berkomunikasi yang baik. Sehingga ketika ada orang yang peka dengan omongan, dia omongkan, ya, supaya nggak tersinggung, dijelaskan kesalahannya. Itu salah nggak? Pokoknya nggak salah. Lihat dulu, kenapa nggak salah? Ya, kadang-kadang kita perlu moderat, dalam artian kita perlu musyawarah. Sudah salah pun dijelaskan kesalahannya. Kalau enggak, dia merasa dirinya dizalimi oleh suaminya. Dan ketika ia merasa zalim, maka ia akan ingat terus sepanjang masa. Nah, perempuan punya kelebihan, yaitu kalau sudah diganggu sekali atau merasa dizalimi oleh seseorang, suaminya atau yang lainnya, ia susah melupakannya sampai akhir hidupnya. Dan kadang jadikan sebagai sebuah acuan dalam ia menyikapi suaminya nanti. Nah, maka kalau semacam bahwa nasihat itu kadang-kadang harus menjelaskan juga. Ya, oh salahnya di sini, kamu itu ini tidak bakti, ini namanya durhaka sama suami. Ya. Kalau sudah paham, sampaikan. Kalau sudah paham ini durhaka, hati-hati dosanya, hati-hati ancamannya. Gitu. Kemudian diajak untuk berubah. Ini semua dalam bentuk mau'idhah. Sehingga dia bisa kemudian mengamalkan itu semua dan merubah sikap yang ada. Nah, saya orang itu dituntun. Dari mulai mengetahui kesalahannya sampai merubah kesalahannya itu kadang harus dituntun. Ya, mungkin karena jarang menggunakan pikirannya, akhirnya akhirnya tidak punya keluasan cakra pandangannya sehingga memandangnya sebagaimana anak kecil yang harus dibimbing dari awal sampai akhir. Jadi seandainya demikian. Jangan sampai Anda beranggapan bahwa cukup dengan ngomong kamu salah karena gini, karena mengisi Quran dan Sunnah. Cukup? Belum. Bahkan banyak orang yang kalau kita sampaikan dalil, dia malah membantah dalil tersebut. Makanya kata Khalifah Ali bin Abi Thalib, hadis nasa biqadri uqulihim. Ngomong dengan kadar akalnya dia. Atuhibbuna an yukadzdzab Allah rasuluhu, apakah kamu senang ya Allah Rasulnya didustakan oleh mereka. Menunjukkan kita harus mengemas nasihat kita dalam yang lebih baik yang mungkin ia terima, dan mudah-mudahan ketika kita menerima, ajaklah ia untuk merubah sifat-sifat tersebut jadi lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, saya terima kasih atas nasihat dan jawaban yang telah disampaikan khususnya untuk yang bertanya. Berikut ini kami sampaikan kembali untuk pertanyaan pesan singkat dari Ibu Hamidah yang bertanya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Saya mempunyai suami yang sangat kasar dalam sikapnya. Bicaranya kalau marah mata melotot. Sampai suatu saat saya mengetahui kalau suami saya telah melakukan perbuatan zina bertahun-tahun. Baru ini kebongkar. Nah, saya sangat sakit, perasaan seperti dikhianatin dan ingin pisah. Tapi anak saya menangisi apa yang sudah keputusan yang saya lakukan. Nah, bagaimana berkaitan dengan hal ini? Silakan. Permasalahan yang dihadapi ini, memang terkadang muncul sikap kasar itu muncul ketika kekecewaan ada pada seseorang. Atau ia merasa bahwa istrinya ini sudah nggak layak dicintai. Atau yang lain sebagainya. Atau juga untuk menutupi aib. Nah, karena kalau ia kemudian tidak marah-marah,
tidak emosional, khawatirnya istrinya akan tahu keadaan yang sesungguhnya pada dirinya. Dan alhamdulillah saudari Allah mudahkan untuk mengetahuinya sehingga bisa mengambil sikap yang baik. Oleh karena itu, hendaknya seorang wanita ketika demikian kondisinya, suaminya berselingkuh dengan wanita lain, dan maka harus pertama menenangkan pikirannya, tenangkan jiwanya. Katakan, qadarallahu wa ma syaa fa'al. Ini semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian bagi saya ya, untuk lebih baik dan lebih soleh lagi dan lebih menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap pertama mukmin ketika mendapatkan musibah, baik seperti ini atau yang lainnya. Agar nanti ketika memutuskan sebuah keputusan itu dalam kondisi terkendali. Ya. Harus menjadi ya, aman dan terkendali. Ya. Sehingga desakan anak atau orang tua itu hanya dipertimbangkan. Tapi tetap memutuskannya harus dengan konsep syariah dan akal sehat yang dimiliki. Oleh karena itu, kasus saudara ini, kalau keadaannya sudah tidak baik muamalahnya, ya. Dan memang kalau orang marah, itu melotot lah ya. Kalau marahnya menjem, gak jadi marah. Nah gitu. Itu memang sudah jadi sebuah rangsangan bahwa hati yang sedang marah itu merangsang mata untuk terbuka. Yang jelas, sang suami yang tidak mau bertobat dari kesalahannya berzina, nah, itu orang yang fasik. Karena ia pelaku dosa besar. Dan bila Islam itu digunakan di sini sebagai hukum, maka dia akan terkena hukuman orang yang berzina. Ya. Nah, karena gak ada, maka saudari lihat kembali. Nah, kalau suami seperti itu keadaannya, saya merekomendasikan atau menganjurkan untuk bercerai. Ya. Walaupun mungkin anaknya gak menghendaki. Ya. Karena yang merasakan adalah Anda. Ya. Tetapi kalau bercerai pun bercerai baik-baik. Artinya bahwasanya jangan sampai bercerai itu kayak orang sedang MMA gitu ya, pukul-pukulan dan lain sebagainya, atau dia itu kebencian yang terus dipelihara pada zat orang tersebut. Nggak demikian, kita itu benci perbuatannya, ya. Sedangkan orangnya selama masih muslim, ya kita tidak benci orangnya. Maka ketika tadi seperti itu, Anda boleh mengajukan khulu atau penggugat cerai karena ia berzina, dan biasanya di pada agama itu dimudahkan untuk diselesaikan karena memang menyangkut perzinahan. Perzinahan. Ya. Maka sebaiknya demikian. Anak mendak mendesak untuk tidak bercerai, dipahamkan bahwa sang bapak ini yang sudah tahu zina itu haram dan malah melakukan dengan semudah itu menunjukkan bahwasanya imannya rendah dan juga bukan orang yang soleh. Ya. Buktikan bahwa Anda itu ya ketika bercerai itu karena Allah. Ya. Kumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Silakan sampai pada anak Anda bahwa inilah yang terbaik ya menurut Anda untuk bercerai karena memang ya, susah diterima bila laki-laki sudah diberikan istri di rumahnya ya, yang siap melayani semampunya, kemudian
berzinah di luar lagi dan tidak mau segera bertobat sampai ketahuan. Dan jelas nggak sekali dua kali dalam hal ini. Oleh karena itu, bercerailah. Yakinlah Allah akan memberikan solusi kepada saudari apabila niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak dipahami baik-baik, akan memahami bahwa ibunya bercerai bukan karena apa-apa, tapi karena kelakuan dan sikap yang melanggar syariat dan berbuat dosa besar seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikut ini kami kembali sampaikan untuk pertanyaan yang akan kami bacakan. Assalamualaikum Ustadz. Berkaitan dengan konflik dalam rumah tangga, terkadang awalnya kita tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh istri karena menganggap itu salah, bertentangan dengan norma-norma atau ajaran agama. Tetapi ketika dinasihati dengan lisan, menjawab. Kemudian terjadi adu mulut. Sebelum kita tindak, dia sudah mukul laki-lakinya terlebih dahulu. Akhirnya laki-laki menunjukkan kejantanannya bahwa dia yang berkuasa. Dia balas, dia tampar dan kalap, bahkan di muka dan sebagainya. Nah, hari ini yang sering terjadi dalam konflik rumah tangga dan masyarakat, bagaimana harus menyikapi tersebut? Makanya di sini ada sebuah keutamaan sabar. Sabar itu ada pengendalian diri, ada ketahanan diri, ada penerimaan, ada juga visi jangka panjang, dan ada di sana keredoan atau ketenangan jiwa. Orang yang sabar ini seperti itu. Dia mengendalikan dirinya. Dipukul oleh istrinya itu tidak harus membalas dengan pukulan. Dia tahan. Dia tahan. Kemudian kalau sudah nggak tahan, gampang aja diceraikan, selesai. Tanpa emosi. Memang berat ya. Memang berat. Memang begini. Islam itu menghendaki keputusan kita itu tanpa emosi dan negatif. Jangan sampai karena emosi yang negatif ini kita malah menzalimi lebih berat lagi. Sekarang kira-kira tamparan istri dengan tamparan suami mana lebih keras? Susah distandarkan. Tidak mampu kita memukul, balas mukul bisa sama setara. Tidak bisa. Maka kalau dia memukul, jangan dipukul. Istrinya sudah memukul suaminya, itu biasanya nggak bisa dinasihatin, bisa ranjang nggak butuh sama suaminya, dan bahkan dipukul akan melawan mukul. Siapa lagi yang diharapkan? Sudah panggil keluarganya, perwakilan dari keluarga perempuan, laki-laki dikumpulkan untuk apa? Untuk mengambil keputusan cerai atau perbaikan yang ada. Nah, sehingga sang laki-laki tidak boleh beremosi kemudian gantian nampar. Istrinya nampar nggak ada bekasnya, suami nampar ada bekasnya. Maka muncullah di sana kasus KDRT karena memukul istri. Oleh karena itu, sang suami harusnya sabar. Laki-laki itu lebih panjang pikirannya. Dalam artian dia akan mikir apakah dengan saya pukul kembali akan sadar perempuan tersebut. Atau akan ada maslahat bagi anak-anaknya dan lain sebagainya. Bila nggak ada, jangan dipukul. Sebab kalau kita itu ingin memukul, yang dibolehkan adalah untuk memperbaiki keadaan sang istri. Dan menjamin atau menjaga dia agar tidak
keluar dari ketaatan. Nah, itu makanya Imam Syarbini, paham? Asy-Syarbini dalam kitabnya Mughnil Muhtadd mengatakan bahwa dibolehkannya memukul itu apabila menghasilkan, ya, dalam pradugaannya dia bahwa itu akan sukses, berfaedah dengan dipukul. Kalau ada faedahnya, jangan dipukul. Apalagi ditambah dengan emosi. Ya, wah berat sekali. Ya, malah akan memberikan kepada istrinya kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Nah, kalau nanti yang lawan lagi, wah bahaya. Ya, bisa tonjok-tonjokan di sana. Maka tip yang disampaikan oleh ibu saya, ya, kepada saya, ya, kalau sedang marah, yang satunya diam. Ya, artinya kalau pas marah suaminya, istrinya diam, jangan bantah. Dan ketika istrinya marah, suaminya diam, jangan bantah. Nah, karena membantah itu memang memberikan sebuah sebuah bahan bakar untuk lebih meledak. Ya. Maka usahakanlah bila menasihati itu dibuat kayak berkomunikasi, ya. Bukan untuk menghukumi. Sampai pada istri kita bahwa ini adalah pelanggaran syariat, ya, ini dan bahaya bagi Anda, bagi kita semua, bagi rumah tangga yang ada, sehingga nanti dia bisa menikmati atau merasakan bahwa emang dia salah. Nah, kasus yang disampaikannya adalah kasus di mana sang istri nggak merasa salah. Ketika sampai kesalahannya dia marah-marah. Ya. Nah, maka sang suami harus melihat bila ternyata istrinya adalah orang yang gampang tersinggung seperti ini, maka hendaknya ia berusaha untuk mungkin keliling-keliling dulu lah. Ya. Keliling dulu, ngomongnya sampai pada tahapan terakhir nembak dia. Ya. Ini banyak dipakai di daerah Jogja dan daerah Solo. Ya, ketika kita mau marah orang, kadang kita hanya nyindir dikit-dikit, baru terakhir menyampaikan kepada dia apa kesalahan yang dimiliki tersebut. Sehingga tidak ada bagi setan untuk peluang untuk membuat dia marah-marah sebelum menerima nasihat tersebut. Makanya ada fikih nasihat. Ada di yang harus dilihat ketika menasihati orang lain. Jangan sampai kita menasihati malah bertambah parah keadaannya. Kayak sekarang ini. Ya. Pengen nasihati supaya istri sadar, malah ya, melampaui batas dengan memukul sang suami. Sang suami pun demikian juga, karena ingin membalas, membuktikan bahwa dia adalah laki-laki yang punya jiwa pemimpin, pukul lagi. Ya. Sang perempuan gak terima lagi nanti. Ya. Enak saja, ini KDRT, maka balas mukul lagi, habislah dunia. Ya. Maka laki-laki harus pakai akal yang sehat. Bagaimana kalau ia mukulnya berfaedah dan tidak merusak. Dan bila ia kemudian diam itu bukan merusak. Tapi diam untuk mengarahkan sang istri agar sadar atas kesalahan tersebut. Ya. Sehingga semuanya harus ditata dengan baik. Nah, kalau sampai kemudian tidak mungkin damai, tidak mungkin juga memperbaiki keadaan yang ada, maka ada dua wakil dari rumah laki-laki dan rumah perempuan. Fab'athu hakamin ahli wa hakamin ahliha in arada islan yuwaffiqillahu bainahuma. Mereka berdua melihat apakah memungkinkan untuk disatukan kedua ini atau diceraikan. Ini juga Islam memberikan solusi yang cukup luas, cukup indah, cukup sempurna, dan tidak mengajak kita untuk mengumbar nafsu, mengumbar kemarahan, emosi yang negatif tersebut. Jadi tetap harus sabar, dipukul, ya, tetap nasihat yang baik-baik. Ya. Tapi jangan dipukul yang kiri, kasih yang kanan, jangan. Ya.
Jangan biarkan istri itu bermaksud lebih banyak lagi. Ya. Semoga manfaat. Wabillahi taufik. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya seorang istri dengan kedua anak. Wajibkah kita taat kepada suami? Ini suami yang kedua, Ustaz. Setelah suami saya yang pertama meninggal. Untuk taat kepada suami walaupun dia pernah zalim kepada kedua anak-anak. Mohon jawabannya, Ustaz. Syukran. Tidak ada perbedaan hak kewajiban suami ia pertama atau kedua atau ketiga atau yang keempat, ya, karena suami punya hak-hak yang wajib dipenuhi oleh sang istri, ya. Istri ya, punya kewajiban atas sang suami, maka tetap wajib taat bakti kepada sang suami tersebut walaupun pernah marahi anak. Nah, karena anak ada hubungan dengan hak kewajiban suami istri. Apalagi kalau mungkin marahnya itu benar. Nah, ingin menasihati, memarahi agar ia tidak melanggar syariat misalnya. Seandainya pun oke lah dianggap dia itu tidak sesuai syariat marahnya. Emosi marah sama anak-anak kita. Maka sang istri tetap harus wajib patuh dan taat kepada sang suami. Jangan sampai kezaliman suami kepada sang anak itu membuat sang ibu durhaka kepada sang suami. Bedakan ya antara hubungan suami istri punya hak dan kewajiban yang harus dinaikkan dan tidak gugur kewajiban tersebut dengan sebab kezaliman sang bapak, sang suami terhadap anak-anak kita. Tetap ibu punya kewajiban untuk berbakti kepada sang suami. Dasarnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan sang istri untuk taat sama suaminya itu tidak dibatasi ya, pada suami yang tidak berbuat zalim. Ya. Yang kedua, bahwa hubungan dia dengan anak saudari, anak bawaan tadi itu ya, menjadi mahram lantaran ibu. Ya. Karena rabaib itu atau anak tiri itu ya, jadi mahramnya sang bapak tiri kalau sudah menikahi ibunya mereka ya, dan hubungan suami istri dengan suami baru tersebut. Maka setelahnya istri haknya sang suami ya, dan anak-anak tidak punya peran untuk menggugurkan kewajiban taat dan patuh kepada sang suami tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan terakhir sebelum disampaikan ihtitam dari seorang ibu di Bogor. Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya hukumnya kalau suami tidak mau sholat. Kalau saya minta cerai, anak-anak masih pada kecil. Padahal anak-anak pada mondok. Tapi ayahnya tidak mau sholat pisan. Bisa dihitung jari selama 22 tahun pernikahan saya berumah tangga. Suami saya sholat paling beberapa kali. Mohon solusinya Ustaz. Bukan untuk membuka aib suami, saya mau ada solusinya Ustaz. Silakan. Dakwahilah, ajaklah dia untuk kumpul dengan komunitas orang yang sholat. Nah, karena orang Indonesia ini lebih mudah terpengaruh oleh lingkungannya ketimbang dengan apa? Dengan teori dan penjelasan. Ajak suami ketemu dengan orang yang soleh untuk ketemu. Ya, untuk kemudian menghilangkan syubhat dan syahwat yang dimilikinya. Sehingga ia mau sholat. As-sholat perkara besar dalam Islam. Ya. Dan bila nggak pernah sholat dan mengingkari sholat, bisa jadi keluar dari agama Islam. Dan bila orang itu sudah keluar dari Islam, maka pernikahannya pun berpisah. Ya. Maka saya katakan sama dia bahwa sholat itu bukan hal yang ringan. Ya. Takutnya
karena dia tidak dibina orang tuanya dengan agama sama sekali, akhirnya mereka mengentengkan sholatnya dan menganggap itu hal kewajiban rutin yang bisa ditinggalkan. Ini nggak benar. Ya, dan bila kemudian sudah didakwahi kau juga tidak mau ada perubahan, maka mintalah cerai dari suami yang tidak mau sholat. Ya, wabillahi taufik. Ikhwati fillah, sebagai penutup kita ucapkan syukur, terima kasih kepada teman-teman di Roja Studio Roja 2 dan juga kepada teman-teman pemirsa, pendengar yang terlibat dalam acara kita ini. Dan juga para mas'ul, para pengurus, bahkan juga para donatur yang tidak segan-segannya untuk memberikan donasinya agar lebih mudah tersebar dakwah ini ke pelosok Nusantara ini. Dan juga mungkin ada channel-channel yang membantu penyebaran dakwah. Di mana kita ucapkan jazakumullahu khairan dan mohon maaf atas kekurangan yang ada. Yang jelas Islam itu adalah agama yang indah dan lengkap. Siapa yang belajar, terus belajar, akan dapatkan itu semuanya. Semakin dalam kita menyelami syariat Islam, semakin indah Islam itu dipandang mata kita. Banggalah sebagai muslim yang punya syariat yang luar biasa ini. Semoga manfaat. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.